DPR menyepakati perubahan asumsi makro dalam rancangan Undang-Undang APBN Perubahan tahun anggaran 2017 dengan meningkatnya defisit anggaran menjadi 2,925% ataupun 2,92% terhadap PDB. Dalam penutupan sidang paripurna, Ketua Badan Anggaran menyampaikan rancangan Undang-Undang APBNP 2017 akan disahkan menjadi undang-undang. Asumsi makro yang telah disepakati Banggar dengan pemerintah antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 4,3%, nilai tukar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat. Selain itu harga minyak dipatok $48 per barel dan lifting minyak 815.000 barel per hari. Dalam APBNP 2017, pendapatan negara terhitung Rp1.736 triliun, sedangkan belanja negara Rp2.133 triliun. Artinya terjadi defisit Rp397 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Defisit anggaran ini meningkat dari APBN 2017 yang ditargetkan Rp330 triliun atau 2,41% terhadap PDB. Dalam belanja pusat, pemerintah pusat disepakati pokok-pokok kebijakan dan besaran merupakan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Yang kedua, perubahan akibat efisiensi belanja barang. Yang ketiga, tambahan belanja untuk kebutuhan mendesak dan untuk menyelesaikan kewajiban yang telah dilakukan. Yang keempat, perubahan besaran belanja yang bersumber dari PNBP, BLU, PHLN, PHDN, SBSN, PBS, dan realokasi BABUN. Meski telah disepakati defisit APBN perubahan 2017 2,92%, pemerintah akan berupaya menekan lagi menjadi 2,67% dari produk domestik bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran pada semester pertama 2017 1,29%. Kondisi ini lebih baik dibanding periode yang sama 2016 dengan defisit yang mencapai 1,82%. Namun sepanjang 2016 defisit anggaran tercatat 2,49% dari PDB atau lebih rendah dibandingkan target tahun ini. Tingkat penyerapan anggaran ini juga akan didorong 95 sampai 97%. Pemerintah setuju bahwa defisit ini harus dikendalikan dengan memperhatikan realisasi belanja negara dalam beberapa tahun terakhir, khususnya belanja kementerian lembaga, dana alokasi khusus, dan dana desa dengan tingkat penyerapan berkisar 95% sampai dengan 97% dari pagu yang telah ditetapkan, maka outlook defisit anggaran sampai dengan akhir tahun 2017 diyakinkan akan ada pada kisaran 2,67% terhadap PDB. Dan kini untuk mengetahui informasi terkini di sidang paripurna DPR terkait APBNP 2017, kita bergabung dengan rekan kami Edo Eka Rizky di gedung MPR. Halo Edo, selamat sore. Menarik sekali bahwa ini mendekati batas maksimal ya, sesuai dengan regulasi keuangan negara yaitu 3% dari PDB. Dan kemudian begitu optimistis Menteri Keuangan bisa menekan di sekitar 2,6% dari proyeksi 2,9%. Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan agar bisa mempertahankan sehingga tidak terlalu lebar defisit anggaran bahkan ataupun juga mendekati batas maksimal defisit anggaran sesuai dengan regulasi keuangan negara? Ya, Hera, dalam rapat paripurna sebenarnya belum dijelaskan secara mendetail oleh Menteri Keuangan terkait dengan bagaimana pemerintah bisa menekan defisit anggaran yang memang hampir mendekati batas dari yang sudah disepakati yaitu 3%, dan saat ini defisit anggaran dari APBNP atau anggaran pendapatan belanja negara perubahan di tahun 2017 sudah menyentuh angka 2,92% dan akan berusaha ditekan melalui menjadi 2,67%. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana proses penekanan itu ada beberapa aspek yang memang bisa dilihat dari beberapa program yang mungkin bisa diandalkan oleh pemerintah sejauh ini, yaitu adalah sektor-sektor penerimaan perpajakan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu titik yang akan diambil langkahnya oleh pemerintah seperti itu, dan nampaknya Menteri Keuangan sendiri optimis dari sektor perpajakan itu sendiri. Sementara itu, Hera, perlu saya sampaikan juga tadi sekitar jam 3 sore sidang paripurna sekaligus penutupan masa sidang pun sudah usai, dan terkait dengan APBNP atau anggaran pendapatan belanja
Kerja Negara Perubahan tahun 2017 ini, dinamika yang berlangsung di dalam sidang paripurna itu adalah sebanyak 8 fraksi setuju dan 1 fraksi setuju dengan catatan, serta 1 fraksi tidak menyetujui APBNP yang tadi sudah dijabarkan bagaimana detail di dalam APBNP itu tidak setuju, itu adalah Gerindra. Hera. Edo, apakah Anda mendapatkan informasi atau Anda sempat mengkonfirmasi apa titik-titik mana saja yang menjadi keberatan dari Gerindra sehingga akhirnya menjadi salah satu fraksi yang tidak menyetujui APBNP 2017? Ya, Hera, belum ada sebenarnya konfirmasi yang didapatkan karena memang baru saja usai sidang paripurna itu sendiri, dan dari dinamika tersebut sebenarnya keberatan atau ketidaksetujuan Gerindra di era APBNP ini di tahun APBNP tahun 2017 ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena pada akhirnya APBNP ini sudah digolkan. Namun melihat ada dinamika lain di dalam sidang paripurna di hari ini, yaitu tidak hanya APBNP saja yang disahkan dalam sidang tersebut, melainkan ada hal lain yang disahkan, yaitu terkait dengan Perpu nomor 1 tahun 2017 mengenai keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Itu juga ada dinamika yang kurang lebih sama, mengingat ada perbedaan pandangan sempat antara pemerintah dan juga DPR di sana. Hera. Menarik sekali. Edo Eka Rizky, koresponden CNN Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda.